Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita berjumpa kembali bersama saya Muhammad Ridwan dalam sesi video pembelajaran akuntansi keuangan menengah 1. Pada video kali ini kita akan menyambung materi dari video sebelumnya terkait aset tetap. Ya. Kemarin kita sudah membahas apa itu definisi aset tetap, terus apa kriteria-kriteria yang menjadikan aset tersebut sebagai aset tetap, juga contoh jenis-jenis aset tetap apa saja, dan bagaimana akuntansi perolehannya, ya, perolehan aset tetap tersebut. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sambungannya itu terkait dengan bagaimana akuntansi aset tetap tersebut selama masa penggunaannya dan apa saja yang terjadi selama masa penggunaannya. Ya. Baiklah, kita langsung saja. Selama masa penggunaannya, ya, utilization, itu ada 3 persoalan yang paling utama, ya, paling sering terjadi dan paling utama. Jadi selama penggunaan aset tetap tersebut ada 3 kejadian yang biasanya sering terjadi. Ya. Yang pertama, pengeluaran biaya, ya, pengeluaran biaya untuk aset tersebut, ya, expenditure. Ya. Yang kedua, penyusutan, ya, depreciation. Ya, penyusutan saya rasa kalian sudah tahu, alokasi harga pokok aset tersebut karena penggunaannya dalam kegiatan produksi selama beberapa tahun. Kemudian revisi, yaitu penilaian kembali aset tersebut juga terkait dengan taksiran umurnya. Baiklah, kita bahas satu persatu. Pertama, terkait dengan pengeluaran, expenditure. Jadi kalau kita pakai aset, ya aset tetap lah terutama yang panjang umurnya, itu biasanya kita pasti ada biaya-biaya, beban-beban, ya, pengeluaran-pengeluaran yang kita lakukan untuk aset tetap tersebut. Nah, kita harus menganalisa apakah pengeluaran tersebut memiliki pengaruh terhadap harga pokok aset tetap tersebut, sehingga kalau harga pokoknya terpengaruh, maksud terpengaruh di sini menambah nilai aset tersebut, ya, menambah nilai harga pokok aset tersebut, maka akan berpengaruh pula kepada biaya penyusutannya selanjutnya. Ya. Karena itulah secara garis besar kita harus bisa membedakan pengeluaran ini bisa menambah harga pokok aset tetap tersebut atau tidak. Makanya ada 2 macam pengeluaran di sini, diistilahkan dengan pertama revenue expenditure, ya, pengeluaran penghasilan, dan yang kedua capital expenditure, pengeluaran modal. Nah, apa bedanya antara kedua ini? Ini dia. Cara kita membedakan pedomannya ini. Dari sisi jumlah nominal. Kalau revenue expenditure, pengeluaran penghasilan, itu biasanya jumlah pengeluarannya relatif kecil. Ya, sedangkan capital expenditure, biasanya jumlahnya relatif besar, sifatnya juga penting. Biasanya kalau revenue expenditure ini ya untuk sifatnya pemeliharaan minor, ya, atau perbaikan yang sifatnya kecil. Sedangkan capital expenditure itu biasanya rusak berat sehingga ada yang diganti dan jumlahnya besar sehingga dia menambah nilai aset tersebut. Ya, sifatnya seperti itu. Bisa juga dari segi kebiasaan. Nah, revenue expenditure biasanya sifatnya rutin. Memang selalu ada, selalu dikeluarkan walaupun sifatnya kecil-kecil tapi rutin. Sedangkan capital expenditure tidak lazim, tidak biasa. Biasanya karena ada kondisi dan kasus tertentu. Ya, terbanting atau terbakar atau tertimpa atau rusak sehingga butuh pengeluaran besar untuk memperbaikinya, mengganti bagian besar dan sebagainya. Dan tidak setiap periode gitu. Paling cuma sekali atau 2 kali selama masa bertahun-tahun. Ya, jadi gitu. Dari segi keuntungan bisa juga kita jadikan pedoman. Kalau revenue expenditure, kita keluarkan biaya tersebut. Nah, hasil atau manfaat dari biaya yang kita keluarkan itu kita menikmatinya hanya dalam tahun yang bersangkutan saat kita keluarkan biaya tersebut.
Memang biaya tahunan atau biaya periode gitu. Sedangkan capital expenditure, manfaatnya sekali kita keluarkan, tapi kita bisa pakai untuk bertahun-tahun, lebih dari satu periode. Makanya yang kayak gini, itu kita anggap menambah nilai aset tetap tersebut dan juga menambah masa penggunaan aset tetapnya. Gitu. Ya, sudah, kita langsung saja contoh. Misal nih, tanggal 1 Januari, pabelit nih. Tanggal 1 Januari 2008 dibayar biaya pemeliharaan mesin 150. Nah, misalkan biaya pemeliharaannya rutin sifatnya, maka ya seperti biasa, biaya pemeliharaan mesin pada kas 150. Makanya nanti biaya ini akan mengurangi pendapatan pada periode ini. Jadi ini dianggap revenue expenditure yang ini. Nah, pada tahun ke-7 misalkan, sayangnya uangnya tidak jauh beda ya. Contohnya kurang pas, tapi sudahlah, yang penting konsepnya kita dapat ya. Pada tahun ke-7 dikeluarkan biaya perbaikan mesin 200.000. Sedangkan harga perolehan mesin itu dulu 2 juta, 2 jutanya kayak gini. Udahlah, 2 juta. Akumulasi penyusutan yang sudah terjadi adalah 1.200.000. Umur mesin ditaksir 10 tahun dari awal beli. Nah, perbaikan mesin ini mengakibatkan umur mesin diharapkan bisa bertambah 8 tahun lagi. Ya, wow. Nah, sekarang kita lihat hitung-hitungannya. Waktu dari beli awal penyusutannya ya biasa 2 juta. Misalkan di sini tidak ada data umur nilai residu ya. Jadi 2 juta harga perolehan, kurangin aja, bagi saja umur ekonomisnya 10 tahun. Berarti 200.000 per tahun. Ya, 200.000 per tahun. Nah, jurnal untuk yang biaya perbaikan mesin yang dianggap besar ini, 200.000 ini, jurnalnya dia menambah nilai mesin. Ya, pasti kas dikredit 200.000. Kemudian di debitnya dia langsung mengurangi akumulasi penyusutan mesin. Jadi mungkin bisa dua pikiran kita, dua cara. Kita bikin mesin pada kas, seolah-olah mesinnya bertambah 200.000, atau dengan cara yang dibuat dalam buku ini, yaitu akumulasi penyusutan mesinnya yang kita kurangi. Jadi seolah-olah 200.000 ini kita nombokin dan kita tutup akumulasi penyusutan mesin yang sudah ada. Ya, jadi 200.000-nya kita balikin, sehingga nanti nilai buku mesinnya tentu bertambah lagi 200.000. Itu maksudnya. Jadi bisa seperti ini juga bisa. Nah, hitung-hitungannya gini, akumulasi penyusutan kan 1.200.000 tadi. Nah, karena akumulasi penyusutan kita baru jurnal kita kurangi lagi 200, sehingga 1.200.000 kurang 200, akumulasi penyusutannya berkurang jadi tinggal 1 juta. Gitu. Oke ya. Nah, kemudian setelah penyusutan akhir tahun ini, ke-7 ini, kita hitung lagi harga perolehannya dulu 2 juta. Akumulasi penyusutan kan jadi 1 juta, setelah kita reparasi 200, maka nilai bukunya 1 juta. Nah, nilai bukunya 1 juta. Mulai dari perbaikan ini, kan umur ekonomisnya bertambah jadi 8 tahun lagi. Maka 1 juta ini kita bagi 8 tahun untuk 8 tahun ke depan. Sehingga penyusutan per tahunnya mulai dari hari ini, tanggal ini, yaitu 125.000. 1 juta dibagi 8. Oke. Seperti itu. Maka untuk besok-besoknya, jurnal penyusutannya ya biaya penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesinnya 125.000. Kalau dulu kan 200.000 setiap menjurnal penyusutan. Ya. Penyusutan sebelumnya kan 200.000 per tahun. Sekarang dengan adanya perbaikan, umur ekonomisnya juga bertambah, jadi tinggal 125. Jadi per tahunnya berkurang, tinggal 125 tahun tiap tahun. Karena makin panjang waktunya. Oke ya, itu terkait dengan reparasi. Terkait dengan kalau ada pengeluaran, maka kita harus lihat kalau dia cuman biaya kecil, sering, sifatnya rutin, tidak begitu menambah nilai asetnya, maka ya kita perlakukan sebagai biaya biasa. Ya. Beban biasa yang bakalan mengurangi pendapatan tahun ini. Tapi kalau sifatnya capital, menambah umur aset tetap tersebut, menambah nilainya juga sifatnya besar dan tidak rutin,
momentual saja, maka kita memperlakukannya sebagai capital expenditure, pengeluaran modal, sehingga menambah nilai modal tersebut. Maka caranya bisa kita buat aset tetapnya kita tambah atau kita kurangin akumulasinya. Sama saja sih, ujung-ujungnya menambah nilai buku aset tetap tersebut. Boleh. Oke, sekarang kita lihat permasalahan yang kedua. Ya, pengeluaran yang kedua, penyusutan. Jadi mungkin selama ini kalian kurang perhatian kalau biaya penyusutan walaupun namanya beban, tapi lawannya bukan kas atau utang. Biasanya kan kalau kalian menjurnal beban itu pasti lawannya kas atau utang. Misalkan beban listrik pada kas karena bayarnya pakai kas. Ya. Beban bunga, riba. Bayarnya pakai kas atau utang dulu, utang riba atau utang bunga. Beban asuransi pada kas dan sebagainya. Tapi kalau penyusutan, dia tidak dilawan dengan kas, tapi beban penyusutan, misalkan peralatan, pada akumulasi penyusutan peralatan. Nah, ini nanti kalian akan pelajari di konsepnya itu di teori akuntansi, biasanya semester atas itu. Nah, tapi secara ringkas begini, karena ketika kita beli aset tetap, nilainya besar, tidak mungkin kita bikin, misalnya kita beli mesin nih, ketika kita bayar mesin untuk kita beli, tidak mungkin kita catatnya beban mesin pada kas. Seolah-olah beban mesin ini bakalan mengurangi pendapatan kita tahun ini. Maka pendapatan kita tahun ini akan anjlok. Bisa laba yang kecil atau bahkan rugi. Karena lebih besar biaya beli mesinnya daripada pendapatannya. Padahal yang pakai mesin tersebut bukan hanya 1 tahun ini. Tapi bertahun-tahun kemudian. Makanya seharusnya biaya untuk membeli mesin ini harus dibagi-bagi dong. Ya, sesuai dengan berapa tahun yang pakai, bagi-bagilah biayanya. Nah, cara mekanisme membagi-bagi biaya harga mesin ini kepada tahun-tahun yang memakainya, itulah yang digunakan dengan cara penyusutan. Jadi begitu. Ya. Sehingga biayanya dibagi-bagi, misalkan 10 tahun, kita bagi 10 tahun, berarti nanti biayanya mengurangi pendapatan masing-masing tahun tersebut. Bukan hanya ditanggung oleh tahun pas dia beli. Ya. Itu ringkasnya, tapi secara lebih lengkapnya kalian bisa cari-cari sendiri di internet atau juga nanti kalian bisa belajar waktu teori akuntansi. Oke, nah penyusutan setiap tahun ini ada banyak metode yang bisa digunakan untuk menghitungnya. Secara umum dia ada 2 berdasarkan faktor waktu dan kedua berdasarkan faktor penggunaan. Berdasarkan faktor waktu, yang pertama itu metode garis lurus, straight line method. Saya yakin ini adalah metode yang paling kalian kenal, ya, paling familiar sama kalian. Yang kedua, metode saldo menurun, declining balance method. Ada 2 cara metode saldo menurun ini, bisa pakai jumlah angka bilangan tahun, sum of the years digit method, atau metode saldo menurun juga tapi ganda, double declining balance method. Nanti kita cek dan kita bahas satu persatu ya. Kemudian yang kedua, berdasarkan faktor penggunaannya bisa 2, sesuai dengan satuan jam kerja, service hours method, atau metode satuan hasil produksi, production output method atau productive output method. Kita bahas satu persatu. Sabar, duduk manis, just enjoy your seat. Ya. And don't sleep. Ya. Jangan tidur. Oke, metode garis lurus, straight line method. Ya, saya rasa kalian sudah paham. Ya, rumusnya penyusutan per tahunnya ya harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis. Ya, itu aja yang paling penting ini. Kalau mau dibuat persentase ya ini rumusnya. 100% dibagi umur ekonomis kali harga perolehan kurang nilai sisa. Maka dapatlah sekian persennya nanti. Tinggal dikali. Ya. Oke. Yang mana yang mau dipakai? Ya pakai satu aja. Ya, satu metode saja, jangan pakai semuanya. Ya. Kemudian, misalkan terkait dengan umur ekonomis atau persentase atau tarif penyusutan, misalkan kita mengikuti undang-undang perpajakan, biasanya pemerintah sudah ada memberikan pedoman menurut negara masing-masing ya. Nah, seperti kita di Indonesia, dibagi-bagi tuh, ada golongan aset tetapnya, manfaatnya dianggap sekian tahun. Terus tarif penyusutannya sudah diatur, garis lurus sekian, metode saldo menurun ganda sekian. Kayak golongan 1,
peralatan atau inventaris sifatnya ya, itu 4 tahun dianggap. Golongan 2 kendaraan-kendaraan itu 8 tahun. Dengan tarif-tarifnya ya. Mesin dan alat berat itu golongan 3, dianggap 16 tahunan. Golongan 4, kalau bangunan itu golongan 4 untuk bangunan. Kalau semi permanen dianggap 10 tahun, kalau permanen 20 tahun dengan tarifnya masing-masing. Jadi udah ada, kalau kita mau ngikut peraturan yang ini boleh. Kalau kita mau menentukan sendiri ya boleh juga gitu. Oke, misal nih contoh. Tanggal 10 Mei 2012 kita beli 2 unit komputer 3.500.000 secara kredit. Nah, kita coba buat jurnalnya dulu, terus kita bikin penyesuaiannya, terus kita bikin tabel penyusutan sampai habis. Jurnalnya ya biasa, peralatan, misalkan komputernya kita anggap masuk peralatan ya, maka peralatan pada utang usaha. Ya, karena satunya 3,5 berarti 7 juta ya. Peralatan, terus ada strip komputer kalau mau, atau peralatan saja, tapi yang mana komputer yang mana bukan kita sajikan di catatan atas laporan keuangan nantinya. Oke. Kemudian misalkan di sini masa manfaat tidak disebutkan dari soal ini, maka asumsinya kita pakai aturan pemerintah. Misalkan komputer, maka kita anggap dia termasuk peralatan. Golongan 1 berarti masa manfaat kita anggap 4 tahun. Metode garis lurusnya segini, 25%, kalau saldo menurun ganda 50%. Ya sudah. Ya, jadi kita tidak usah ngitung, kita tinggal langsung hitung penyusutannya. Tidak perlu ngitung pakai rumus ya. Oke, penyusutannya berarti 7 juta kurangi 0 nilai sisa bagi 4 tahun. Sehingga 1.750.000 per tahun, atau berdasarkan persentase 100% bagi kok 5? Berapa tahun nih? Ntar dulu. Seharusnya kan 4 tahun 25. Ntar saya lihat. Ini seperti salah ketik ini bukan 5, ini 4. Ya, persentase penyusutan dibagi 4 tahun. 25%. Ya, bukan 20%. 25% dikali 7 juta ya 1.750.000 ya. Jadi ini salah. Jadi kalian sudah saya jelasin ya. Oke, jadi 1.750.000 per tahun. Nah, maka kalau kita hitung mulai dari tanggal dia belinya kapan nih? Aduh, bolak-balik nih. Ya itulah kesabaran kalau ngerjain soal ya, dibolak-balik. Mulai dari Mei, berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 8 tahun. 8 tahun, 8 bulan. Ya. Berarti kalau 8 bulan 1.750 ini kan untuk 1 tahun 12 bulan. Berarti kalau 8 bulan ya kali 8 per 12. Maka untuk penyusutan tahun ini 2012 dari awal pembelian sampai tahun ini saja untuk 8 bulannya ya segitu. Beban penyusutan peralatan komputer pada akumulasi penyusutan peralatan komputer 1.166.667. Oke ya. Kalau kita mau bikin tabelnya sampai habis, maka gini, tanggal 1 Mei sampai Desember 2012 7 juta harga perolehannya, penyusutannya 1166 tadi, ya kan? 116 tadi, maka nilai bukunya, oh ini salah ketik lagi. Aduh, kita hitung sendiri aja lah. Ya. 7 juta dikurang 1.166.667. Seharusnya di sini 5.833.333. Ya, ini. Jadi seharusnya di sini 58333. Ini salah ketik lagi. Kemudian pada tahun 2013 berikutnya pas lengkap ya, biaya penyusutannya lengkap 7 juta dibagi 4 1.750. Maka akumulasi penyusutannya yang ini tambah ini ya 1.166 tambah 1.750 2.916. Maka nilai buku yang tadi 5 jutaan tadi dikurangi 1.750 lagi. Maaf, dikurangi 256 ini. Maaf.
5 jutaan yang ini tadi, berapa sih? 5.833 ini dikurangi 1.750 lagi. Maka dapatnya 4.083, iya kah? Dikurang 1.750.000. Iya, 4.083. Kemudian bulan Desember 14 tahun 2014 kurangi lagi penyusutan 107.50, berarti 4 juta kurang 175 ya 2.333. Penyusutannya akumulasinya bertambah 2.900 ini tambah 1.750. Terus sampai bawah sampai 4 tahun lengkap, yaitu apa? Sampai April 2016. Karena kita belinya kemarin Mei, maka untuk tahunnya yang terakhir yaitu Januari, Februari, Maret, April. Ya, 4 bulan. Sehingga 7 juta per 4 dikali 4 bulan bagi 12 bulannya. 58333. Makanya habis, nilai sisanya 0. Oke, itu kalau pakai metode straight line method. Ya, jadi kesimpulannya menggunakan metode garis lurus ini tiap tahun sama per tahunnya. Ya. Oke, itu saya rasa. Bagaimana kalau metode jumlah angka bilangan tahun, sum of the year digit method? Maka caranya kita harus hitung dulu besaran angka tahunnya. Cara menghitung besaran angka tahunnya sebenarnya mudah. Ada rumusnya, kalau misalkan kecil, maksudnya tidak begitu lama, panjang, kita enak hitungnya. Tinggal ditambah aja, misalkan dia 5 tahun, berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Ya, itu kalau dikit bisa. Tapi kalau misalkan puluhan tahun, misalkan 20 tahun, masa kita ngitungin 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai 20. Maka ada rumusnya supaya langsung dapat n plus 1 bagi 2. Misalkan 20 nih, 20 tahun. Berarti 20 kali 21. 20 tambah 1 bagi 2. 20 kali 21 tambah 2. Gitu. Bagi 2. Kemudian baru setelah itu kita cari penyusutannya. Angka tahun dibalik sesuai dengan jatah dia tahun keberapa, dibagi jumlah angka tahun yang kita hitung tadi, baru kali harga perolehan kurang nilai sisanya kalau ada. Pusing? Baru awal, baru mulai udah pusing. Ya udah kita contoh dulu ya, supaya tambah pusing. Udah lah, kalau contoh makin ngerti. Oke, misal nih, tanggal 10 Mei 2012 kita beli unit komputer, 2 komputer 3.500. 3.500. Ya, seperti biasa, peralatan komputer pada utang usaha atau utang dagang jaga komputer 7 juta. Jika mau kita hitung nih penyusutannya nih. Nah, kita anggap masih menurut undang-undang tadi ya. Undang-undang tadi. Tapi kita pakai metode sum of the year digit method tadi. Nah, kita hitung dulu jumlah taksiran umur ekonomis. Caranya mudah. 1, karena 4 tahun berarti kan 1, 2, 3, 4. Kita tambahkan saja. 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10. Ya, itu kalau kita mau hitung-hitung secara anak kecilnya. Kalau mau hitung secara agak-agak keren dikit, pakai rumus. Nih, 4 tahun ya. N-nya itu 4. Kali 4 tambah 1, berarti 5. 5 kali 4, 20. Bagi 2. Ya. Bagi 2. Sama dengan 10. Kan sama aja. Nah, caranya menghitungnya, jadi sum of the year digit method ini sifatnya adalah penyusutan di awal itu besar, makin ke ujung makin kecil. Makanya, jatah atau tarif penyusutannya dibalik. Ya. Jadi untuk tahun pertama yang dipakai 4. Tahun kedua 3, tahun ketiga 2, tahun terakhir 1. Jadi makanya pertama pengalinya ya itu lebih besar. Makanya gini nih, misalkan nih untuk tahun pertama kan kita belinya Mei. Berarti kan cuma 8 bulan. Maka angka tahunnya dibalik 4, berarti tarif penyusutan 4 dari 10 tahun. 4 per 10. Dari 10 tahun. Dari jumlahnya ya. 4 per 10. Harga perolehan 7 juta, ya udah kita kali. Beban penyusutan untuk 8 bulan ini 1.866. Hitungannya ada di bawah nih. Nah, 4 per 10 kali 7 juta kurang nilai sisa 0
kali 8 bulan per 12, 1866. Itu ya. Maka nilai bukunya 7 juta dikurang ini. Nah, ini kan baru 8 bulan. Tahun besok, karena kita pakai umur angka tahun ya, angka bilangan tahun, maka kita harus genapkan 12 bulan, 12 bulan. Nah, yang ini yang tadi, tahun pertama kan baru 8 bulan, masih ada 4 bulan. 4 bulan sisanya kita bebankan ke tahun yang kedua. Maka masih ada yang 4/10 jatahnya, tapi untuk 4 bulan aja. Makanya Januari, Februari, Maret, April, itu 4 bulan masih pakai angka bilangan tahun 4. Ya, 4/10 kali 7 juta, baru dikali 4 bulan dari 12, 933. Maka 933 dulu, baru sisanya yang 8 bulan pakai pengali 3/10. Ya, 3/10 kali 7 juta itu 1.400.000. Nih, 3/10 kali 7 juta, tapi kali 8 bulan saja, 1.400.000. Sehingga akumulasi penyusutannya 1866 tambah 933 jadi 28, 28 tambah 1442. Akumulasi penyusutan ini bertambah terus nih, sampai dia mendekati harga pokok perolehan. Nilai bukunya berkurang terus. 5133 dikurangi 933, tinggal 4200, 4200 kurang 1800, 2800. Tahun ketiga juga gitu. Angka tahunnya kan 4 bulannya, yang 3 tadi, 3/10 kan baru dipakai untuk 8 bulan. Berarti masih ada jatah 4 bulan lagi. 4 bulan kita ambil di tahun berikutnya. Ini 4 bulan. 3/10 masih pakai angka yang 3, 3/10 kali 7 juta. Dikali 8/12. Baru sisanya 8 bulan pakai yang 2/10. Ya, kali 7 kali 8/12. Maaf, yang ini 3/10 kali 7 juta kali 4 bulan dari 12, 4/12. Yang ini 2/10 kali 7 juta kali 8/12. Lakukan terus sampai ke bawah. Ini dia perhitungannya. Ya, PDF-nya, bahan PDF-nya sudah saya kasih di e-learning ya, silakan dibaca, dilihat di situ. Yang penting kalian ngerti. Nah, pada tahunnya terakhirnya, ya tinggal tahun terakhir cuma 4 bulan. Ya. Maka angka tahun yang dibalik 1/10 kali 7 juta kali 4/12. Ya, dapatlah 233.333. Akumulasi penyusutannya pas 7 juta. Nilai buku jadi 0. Oke ya, itu kalau metode angka tahun. Pelajari lagi. Yang penting saya udah jelasin. Mudah-mudahan ngerti. Ya, dan mudah-mudahan tidak terlalu cepat saya jelasinnya. Metode saldo menurun ganda, double declining method. Ini sebenarnya sama dengan declining method biasa gitu, cuman dia dikali 2. Ya, kayak apa ya? Ya cuma dikali 2 aja. Ya. Contohnya gini, sama jurnal kasusnya sama, cuma metodenya aja yang beda. Ya, kita lihat nih. Maka kalau di 4 tahun, berarti kan declining methodnya kan 100% dibagi 4 tahun. Itu kan 25%. Nah, karena dia double declining method, kita kali 2, 50%. Berarti persentase penyusutannya 50%. Nah, kalau begitu kita lihat perolehannya. Cara ngitungnya gini. Untuk tahun pertama, mulai dari Mei sampai Desember, karena kita belinya Mei ya. Kalau contohnya jadi dari Januari sih lebih enak ngitungnya. Nggak usah bagi-bagi. Nanti kalau udah ngerti baru kita cari contoh yang di tengah tahun misalkan. Tapi ya sudahlah, karena bukunya sudah seperti ini, kita ikuti saja. Jadi gini, cara ngitungnya 50% tadi yang sudah kita hitung. 50% kali 7 juta kali 8/12 bulan. Ya, dapatlah 2.333.333. Sehingga nilai bukunya ya 7 juta kurangi 233 ini jadi 4.600.000-an. Pada tahun kedua langsung aja bulatin ya. 50% kali 46667 nih yang sisa nilai buku ini. Oke. 50% dari 466 ini ya 23333 ini. Sehingga akumulasi penyusutan total adalah yang pertama ditambah yang ini. Dapatlah 4666.
Maka nilai bukunya tinggal 233, itu 46667 dikurangi 233 ini, penyusutan tahun ini. Tahun besok sama, 50% kali sisa nilai buku. Ya, 1667. Maka sisanya segini. Tahun besoknya lagi sama, 50% kali nilai buku yang sisa. 583333. Akumulasinya. Berarti tinggal segini. Ya. Nah, ini ada dua, yang tahun terakhir. Ya, tahun terakhir ini bisa dua cara, kalau di buku ini cuma satu. 7 juta tetap harga perolehan segitu, tapi cara ngitung penyusutannya ya 50% kali nilai buku. Jadi setengahnya terus. 291. Ya. Sehingga nilai bukunya segini. Pertanyaan, lah kan tidak ada nilai sisa. Biasanya sih bisa juga dengan cara, karena kalau kayak gini terus setengah terus, tidak akan pernah habis. Dia makin kecil, tapi tetap ada. Maka biasanya juga ada cara lain, ketika penyusutan terakhir, itu langsung saja disusutkan berapa sisanya. Misalkan nih, 58333. Maka di sini, terakhir, sudah habis masa penggunaannya, langsung saja disusutkan 58333, tidak usah dihitung. Seperti itu. Itu boleh juga. Ya. Seperti itulah saldo menurun ganda. Oke. Kemudian metode satuan jam kerja. Nah, kalau metode yang kayak gini nih, ini paling enak, paling mudah. Dia disesuaikan dengan jam kerja. Jadi kita hitung dulu tarifnya. Tarif penyusutannya ya biasa. Harga perolehan dikurang nilai sisanya kalau ada, terus dibagi berapa taksiran jam kerja yang dapat dicapai selama masa penggunaan. Kira-kira ini mesin misalkan, dia bisa bekerja selama kita miliki sekian tahun ini, sekian tahun ke depan, dia bakalan bisa kerja sekian ribu jam. Ya sudah, berarti harga perolehan kurang nilai sisa dibagi sekian ribu jam itu. Berarti itu penyusutan per jamnya. Kan gitu. Maka beban penyusutan untuk satu periode kali aja jam kerja yang sudah dicapainya selama periode tersebut kali tarifnya. Tarif penyusutannya per jamnya. Kan tinggal kali. Enak. Masih pusing juga? Aduh, masa itu aja pusing. Ya. Mudah kok. Udah kita contohkan. Kalau kata para ulama, bil misal ittadahal maqal. Dengan contoh makin jelas perkataan itu. Ya sudah, kita contoh aja. Misal kita beli awal tahun 2010. Nah, enak nih kalau awal tahun ya. Genap-genap kita ngitungnya. Kita beli mesin, harga perolehannya 10 jut. Ya, 10 jut. Nilai sisa ditaksir 1 jut. Selama usia penggunaannya ditaksir bakalan bisa mesin ini kita pakai selama 20.000 jam. Ya, jam kerja. Maka selama tahun 2010 ini ternyata jam kerja yang kita lakukan, kita pakai mesin itu ternyata terpakainya 2000 jam. Nah, maka berapa penyusutan 2010 ini? Ya tinggal kali, mudah sekali. Kita hitung tarifnya dulu. 10 juta harga perolehan, kita kurangin dulu nilai sisa, nilai residu 1 juta. Ya, 10 juta kurang 1 juta. Dibagi taksiran seluruh jam kerja yang bisa digunakan oleh mesin ini. 20 juta. Berarti sejam itu kita susutkan 450 rupiah. Mesin tersebut kita susutkan setiap jam 450 rupiah. Ya sudah, dapat kalau gitu. Berapa penyusutan 2010? Kali aja lah. 2010 kita makainya 2000 jam. Ya udah, 2000 jam dikali 450. Berarti 900.000. Gitu. 900.000. Misalkan 2011 kita makainya cuma 1000 jam, ya sudah 1000 jam kali 450. Ya, 450.000. Ya gitu aja. Mudah kok. Oke, itu metode satuan jam kerja. Terakhir, metode satuan hasil produksi. Sama saja, mirip caranya dengan metode satuan jam kerja tadi. Ya, kita hitung tarifnya, harga perolehan kurang nilai sisa, dibagi taksiran hasil produksi yang bisa dicapai oleh mesin tersebut. Misalkan gitu. Berarti beban penyusutannya tinggal dikali lah hasil produksi yang dicapai pada periode ini kali tarif yang tadi kita hitung. Oke, kita contohkan.
Soalnya sama, beda. Soalnya beda ya. Misalkan nih awal tahun 2014 kita beli mesin, harga perolehan 13 jut, nilai sisa ditaksir 1 jut. Nah, mesin ini ditaksir oleh perusahaan bakalan bisa menghasilkan total 40.000 unit produk selama mesin tersebut bisa dipakai. Taksirannya gitu. Setelah dia menghasilkan 40.000 unit, wah baru rusak gitu. Misalkan gitu ya. Contohnya baru meledak gitu. Maksudnya sekedar untuk membantu memahamin gitu. Nggak segitu sih sebenarnya. Nggak gitu juga ya. Nah, misalkan pada tahun 2014 ini salah ini. Editornya kurang teliti ya. Nah, misalkan selama tahun 2014 ini sudah dihasilkan 3.800 unit. Maka kita hitunglah tahun 2014-nya. Ya guys, kita hitung tarif penyusutannya persatuan produk itu harga perolehan 13 jut, kurang dulu nilai sisa 1 jut, baru dibagi 40.000 unit. 13 juta kurang 1 juta 12. 12 bagi 4 3, ya 300. Berarti setiap menghasilkan 1 unit produk mesin tersebut kita susutkan 300 rupiah. Misalkan tahun 2014 kita menghasilkan 3.800 unit, ya tinggal kali 300 saja. Ya, tinggal kali 300. 1.140.000. Itu tahun 2014. Dah gitu. Misalkan tahun 2015-nya kita menghasilkan 5.000 unit misalkan. Kita genjot 5.000 unit. Berapa penyusutan mesinnya? Ya udah 5.000 unit kali 300. Ya, 1.500.000. Udah ya? Udah. Masalah yang ketiga, yang terakhir terkait dengan penggunaan aset. Ya, jadi penggunaan aset itu ada 3 permasalahan. Pengeluaran biaya, tadi sudah kita bahas. Ada expenditure, revenue expenditure, ada yang capital. Kemudian penyusutan, ya, depreciation, dan terakhir retirement, penarikan aset tetap. Penarikan ini maksudnya tidak digunakan lagi. Ya, pelepasan. Gitu. Ya, tidak digunakan lagi. Oke, kenapa bisa aset tersebut dilepas atau tidak digunakan lagi? Bisa karena kita jual, bisa karena dirombak ulang, ataupun bisa juga ada aktiva lain atau aset lain yang kita aktifkan, yang baru. Ya. Maka apa yang harus dilakukan? Pertama yang harus dilakukan, diupdate dulu. Ya, diupdatekan dulu nilai bukunya. Maksudnya apa? Kita catat dulu sampai kapan titik dia dilepas, kita catat dulu biaya penyusutannya yang paling akhir. Ya, kita buat jurnal penyusutannya sampai titik dia tanggal dia dilepas. Supaya nilai bukunya ngupdate. Karena biasanya kan kita bikin ini pas penyesuaian akhir tahun gitu. Nah, sebelum sampai akhir tahun ternyata asetnya sudah mau dilepas. Maka ya kita buatlah penyesuaiannya dari sekarang pada titik tanggal terjadinya pelepasan itu. Ya. Itu yang pertama yang dilakukan. Ya, jumlahnya biasa, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan apa gitu ya. Baru yang kedua, kita eliminasi asetnya. Kita eliminasi semua rekening-rekening yang berhubungan dengan aset tetap tersebut. Eliminasinya melalui jurnal. Ya. Kita langsung contoh nih. Misal 1 Mei 2012 dilepas sebuah mesin, maksudnya ada satu mesin kita yang tidak kita gunakan lagi. Mulai tanggal 1 Mei tidak kita gunakan lagi. Dulu kita beli tanggal 1 Juli 2008, 4 tahun yang lalu. Kita beli 2 juta dengan harga perolehan 2 juta, taksirannya umur ekonomisnya 10 tahun, baru 4 tahun ternyata kita lepas, tidak bisa dipakai lagi. Metode penyusutan garis lurus, nilai sisa ditaksir 200.000. Oke. Maka kita buat jurnalnya dengan 3 skenario. Misal, mesin yang dilepas itu tidak terjual, murni jadi bangkai, misalkan gitu ya. Bagaimana jurnalnya? Nanti. Yang kedua, mesin yang kita lepas tersebut berhasil kita jual 1 juta. Bagaimana jurnalnya? Yang ketiga, skenario-nya, kalau mesin tersebut berhasil kita jual 1.400.000 bagaimana? Oke, kita bahas satu persatu. Kondisi yang pertama, jika
mesin yang ditarik atau yang tidak digunakan lagi tersebut tidak berhasil dijual ya. Maka yang pertama kita lakukan update dulu. Update nilai bukunya dengan cara menyusutkan hingga titik terakhir tanggal kita menarik ya, melepaskan aset tersebut. Penyusutan per tahunnya kita lihat. Harga perolehan 2 juta dikurangi nilai sisa 200.000 dibagi 10 tahun. Ya, 180.000 ya, 1.800.000 bagi 10. Nah, untuk tahun 2012 ini sampai Mei, berarti Januari, Februari, Maret, April. 4 bulan ya. Maka kita susutkan yang 4 bulan ini, karena kita belum susutkan, nunggu Desember kan. Maka kita susutkan 4 bulan dari 12 bulan. 4 per 12 kali 180.000. Dapatlah 60.000. Oke, jurnal seperti biasa. Beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin 60.000. Baru kita hitung untuk mengeliminasi alias membuang aset tersebut. Ya. Penyusutan mulai dari tahun 2008 dari awal beli, ya kita belinya Mei. Kita belinya tanggal 1 Juli 2008, berarti setengah tahun ya. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 6 bulan pas. Berarti 2008-nya cuma 6 bulan. 6 per 12 kali 180.000, 90, 2009 lengkap, 10, 11 lengkap, 12-nya, 2012-nya yaitu tadi yang 60.000. Kita jumlahkan totalnya 690.000, berarti akumulasi penyusutan total itu adalah 690.000. Berarti kalau kita selisihkan atau kita kurangkan dengan harga perolehan yang 2 juta, berarti 2 juta dikurang 690, berarti 1.310. Itulah nilai bukunya. Baru kita bisa jurnal. Pertama, mesinnya kita hapus karena kita tidak gunakan lagi, alias kita tarik atau kita lepas. Mesinnya senilai harga pokoknya kita kreditkan, ya kita buang. Terus akumulasi penyusutan mesinnya juga kita nolkan, 690 ini kita taruh di debit. Maka selisihnya 1.310 di debit, ini adalah rugi penarikan mesin atau rugi pelepasan mesin, misalkan gitu ya. Jadi murni betul-betul mesinnya tidak bisa digunakan lagi tiba-tiba. Sehingga memang seolah lagi nih, nilai buku mesin kita segitu, tapi terpaksa kita buang. Misalkan gitu ya, berarti rugi. Jadi jurnalnya seperti ini. Oke ya, itu skenario atau kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, misal mesin yang dilepas itu ternyata bisa dijual senilai 1 juta. Ya, senilai 1 juta. Maka mudah ya, nilai bukunya tadi kita hitung sama seperti ini, sudah kita hitung seperti ini, dapatlah nilai buku 1.310 dan kita berhasil menjualnya 1 juta, maka masih ada 310 yang belum bisa tertutupi, maka 310 inilah yang rugi. Maka jurnalnya sama seperti di atas, mesinnya kita nolkan 2 juta, akumulasi penyusutan mesinnya kita nolkan juga, kita taruh di debit. Kas kita menerima 1 juta karena kita berhasil menjual, selisihnya 310 lah rugi penarikannya. Jadi rugi penarikannya cuma 310. Oke, kalau kondisi yang ketiga, bagaimana kalau mesinnya itu terjualnya 1.400.000, bukan 1 juta ya, tapi 1.400.000. Sama, kita hitung 1.310 nilai buku, terjual berhasil 1.400.000, masih ada selisih 90.000. 90.000 ini positif, alias harga jualnya lebih tinggi dari nilai buku, berarti laba. Ya, laba penarikan atau laba pelepasan aset. Ya sudah, kas kita nerima 1.400.000, akumulasi penyusutan mesin kita hapus, kita taruh di debit, mesinnya juga kita hapus 2 juta, kemudian 90.000-nya supaya genap, supaya dia ngimbang ke 90.000 sebelah kredit, itu laba penarikan. Ini bukan rugi ya, ini salah ketik lagi ya, ini salah ketik. Laba penarikan yang betul. Oke, saya rasa demikian untuk video kali ini terkait dengan utilization selama masa penggunaan aset tetap tersebut. Intinya, kesimpulannya, yaitu bakalan terjadi pengeluaran-pengeluaran, ya, bakalan terjadi penyusutan, dan bakalan terjadi eliminasi, pelepasan. Dalam pengeluaran itu ada yang sifatnya revenue expenditure, ada yang sifatnya capital expenditure. Penyusutan ada beberapa metode, silakan ulang kembali videonya atau lihat baca bukunya, dan yang terakhir eliminasi. Dengan kondisi tidak terjual atau terjual di atas nilai buku dan terjual di bawah nilai buku.
Oke, baiklah. Saya rasa demikian. Mudah-mudahan video yang singkat dan sederhana ini bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.